Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja maupun di tempat masing-masing. Sungguh besar kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Tuhan memberikan kepada setiap kita kesempatan sekali lagi untuk mengagungkan dan memuliakan Dia. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita, memulai ibadah hari ini. Ayat panggilan ibadah terdapat dalam Mazmur 104 ayat ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ketidaktaatan manusia kepada perintah Tuhan adalah dosa, dan upah dosa adalah kematian atau maut. Dan di dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Pujian kasih-Mu tiada duanya. Mari kita menaikkan pujian ini. Kasih-Mu tiada duanya.
Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati kita. Kita menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami memohon untuk pengampunan, untuk Tuhan berikan bagi kami. Kami sadar ya Tuhan akan dosa-dosa kami. Kami sadar akan kesalahan kami melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, bahkan melalui pikiran dan apa yang ada dalam hati kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah pada hari ini darah-Mu Tuhan Yesus membasuh kami, menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh dilayakkan berjumpa dengan Engkau ya Tuhan dalam ibadah ini. Kami boleh menikmati, bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, janji pengampunan dosa diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kini kumilik Yesus, Dia senantiasa memberikan penyertaannya, anugerahnya kepada setiap kita. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku, bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku, bukan hanya saat ini, namun selamanya. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat saya persilakan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Seringkali kita begitu mengejar keinginan yang ada di dalam dunia ini sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dan seringkali itu menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, hatiku haus padamu.
Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Silakan Musa. Mari kita bersehati di dalam doa, seperti lagu yang kami nyanyikan. Tuhan, kami merindukan Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Pagi hari ini biarlah menjadi waktu di mana kami boleh bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan firman-Mu, juga diperbaharui, dibimbing Tuhan di dalam jalan iman kami, yang boleh berkemenangan selalu bersama dengan Tuhan. Berkatilah waktu ini, kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan menjadi berkat di antara jemaat Tuhan, dan kiranya Tuhan juga menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Dengarlah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara sekalian, kita bersyukur di tengah-tengah suasana menyambut tahun baru Imlek, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan dengan satu topik atau tema yang kita akan renungkan bersama hari ini, yaitu jangan mencintai dunia. Ya, mari kita membuka 1 Yohanes. Kita membuka firman Tuhan, Perjanjian Baru 1 Yohanes, ya, di bagian Alkitab kita di belakang sekalian. Pasal kedua, saya akan membacakan dari ayat 15 sampai ke 17, 1 Yohanes, ya. Bukan Injil Yohanes tetapi 1 Yohanes pasal yang kedua, dari ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
ya ayat 17 terakhir, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Sekalian, orang mengatakan bahwa hidup kita di dalam dunia ini ya berada di dalam dua kekuatan yang saling mempengaruhi kita. Satu adalah kekuatan dunia ini yang menawarkan segala ya kebaikan dan kenikmatan dunia kepada kita. Tetapi di satu pihak ada kekuatan Tuhan dan firman Tuhan yang akan terus memimpin setiap langkah hidup kita. Sekalian, dunia ini berkata apa? Dunia ini berkata bahwa kebahagiaan hidup sesungguhnya adalah melalui pesta pora, melalui pelampiasan nafsu, mungkin mabuk-mabukan, mungkin pakai obat-obatan, dan juga ke naik klub. Sekalian, itulah kebahagiaan bagi manusia menurut dunia. Tetapi firman Tuhan mengatakan kebahagiaan yang sejati adalah dosa-dosa kita diampuni Tuhan, dan kita mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita surgawi yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sekalian, itu adalah kebahagiaan hidup yang sejati bagi orang Kristen. Dunia ini berkata apa sekalian? Bahwa dosa itu masalah yang kecil. Dosa itu hanya masalah psikologi. Orang mengatakan, perasaan kamu merasa tidak nyaman, tidak enak, itu adalah dosa. Atau dosa itu adalah masalah sosial. Banyak orang melihat tidak baik, kamu juga merasa tidak baik. Dosa itu sesuatu hal yang sederhana, sehingga kita boleh semaunya melakukan dosa menurut keinginan kita. Tetapi Alkitab mengatakan dosa itu adalah pelanggaran yang serius. Alkitab mengatakan upah dosa itu maut. Pelanggaran di hadapan Tuhan menjadi satu pelanggaran yang begitu serius sehingga orang Kristen tidak boleh main-main dengan dosa. Dunia ini berkata sekalian, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Kalau memungkinkan, kita bisa membalas 2 kali lebih jahat daripada sesama kita. Kita boleh melakukan penipuan kepada sesama kita. Ini adalah cara dunia, adalah sikap hidup daripada dunia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu mengasihi sesamamu. Bukan saja mengasihi sesama kita, orang yang mencintai kita, tetapi juga mengasihi musuhmu. Satu langkah yang jauh lebih sulit untuk mengasihi orang yang kita cintai. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Orang berbuat jahat kepada kamu, apakah sanggup kita bisa mengalahkan kejahatannya dengan perbaikan atau dengan kebaikan yang kita berikan kepada dia? Sekalian, ini adalah ajaran daripada firman Tuhan, dan dunia berkata apa? Mendapatkan untung dengan segala cara sekalian, termasuk menipu, mencelakakan orang lain, bahkan menjual iman pun boleh. Demi apa? Demi mendapatkan harta benda yang banyak, demi mendapatkan kedudukan, kenyamanan hidup ini sekalian. Ini adalah penawaran daripada dunia. Tetapi Alkitab mengatakan segala yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan, harus bisa membawa berkat bagi sesama jemaat. Alkitab mengatakan baik kita hidup maupun kita mati, kita harus hidup dan mati untuk Tuhan. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Dan apapun yang harus kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di antara dua kekuatan yang sedang menarik kita, sekalian, engkau lebih mengikuti arus dunia ini, atau engkau lebih mengikuti arus daripada pengajaran firman Tuhan? Engkau lebih mencintai, menikmati dunia ini, atau engkau lebih mencintai dan mengikuti akan firman Tuhan? Nah, oleh karena itu sekalian, 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-15 tadi demikian berkata kepada kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya.
Sekalian ini adalah satu bimbingan, satu teguran daripada firman Tuhan. Janganlah mengasihi dunia. Janganlah mengikuti arus dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Karena waktu kita terpikat hati kita kepada dunia ini, maka kasih kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan tidak ada di dalam orang itu sendiri. Sekalian oleh karena itu merupakan satu peringatan bagi kita supaya kita jangan hidup menurut arus dan hidup menurut keadaan dunia pada hari ini. Sekalian apakah yang dimaksud oleh Alkitab di dalam bagian ini tentang kata dunia? Tentu ini tidak secara harafiah menyatakan planet bumi ini adalah sesuatu yang jahat. Tidak sekalian. Karena waktu kita melihat penciptaan daripada Tuhan dikatakan apa? Tuhan menciptakan langit bumi segala isinya. Itu sangat baik dan itu baik di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat dunia ciptaan planet bumi ini sekalian itu sesuatu yang jahat. Bahkan Yesus pernah mengajar kita apa? Belajarlah daripada bunga di bakung, belajarlah daripada burung di udara. Menyatakan Tuhan Yesus konfirmasi bahwa dunia yang kita tempati bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang membahayakan hidup kita. Tetapi yang dimaksud oleh dunia di dalam bagian Alkitab ini sekalian ada beberapa pengertiannya. Sekalian di dalam ayat ke-16 dikatakan apa? Bahwa dunia ini yang dimaksudkan adalah segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini merupakan satu gaya hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi waktu Alkitab tadi mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Artinya janganlah kamu mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan apa? Keinginan daging, lalu keinginan mata, serta keangkuhan hidupnya. Sekalian waktu kita membaca kitab Kejadian pasal ke-6, Alkitab mengatakan apa? Tuhan menilik bumi. Dan Tuhan mengatakan, sungguh amat jahat dunia itu. Sungguh amat jahat manusia pada waktu itu. Mereka melakukan segala bentuk kejahatan dan dosa. Meninggalkan Tuhan, penyembahan berhala, saling membunuh, pesta pora, dan sebagainya sekalian. Kemudian Alkitab mengatakan Tuhan hanya menemukan satu orang yang namanya Nuh. Dia hidup benar, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan memilih Nuh, membuat satu bahtera, menyelamatkan dunia ini pada waktu itu dari dosa-dosanya. Saudara sekalian, Tuhan melihat dunia pada waktu itu penuh dengan dosa. Artinya mereka melampiaskan keinginan daging, keinginan mata sekalian. Itu adalah dunia. Itu adalah cara hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sesekali keangkuhan hidup pada waktu kita membaca Menara Babel. Manusia mengatakan kita ingin membangun satu menara yang ujungnya sampai ke langit. Mari kita bertanding dengan Tuhan. Kita mau sama dengan Tuhan. Itu adalah keangkuhan manusia. Pada waktu manusia mencapai satu prestasi yang begitu luar biasa, mereka ingin seperti Tuhan. Mereka tidak mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Mereka tidak menaklukkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Itu adalah keangkuhan hidup, kesombongan hidup yang menjadi rupa daripada dunia ini. Yang kedua sekalian, dunia ini melambangkan segala sesuatu yang sementara. Di dalam ayat ke-17 mengatakan bahwa dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia yang sedang berjalan dengan segala apa yang ada di dalam itu sedang lenyap. Itu artinya dunia ini adalah sesuatu yang sementara. Janganlah hati dan hidup kita terpikat dan tertanam di sana. Karena kalau hatimu dan hidupmu tertanam di dalam dunia, satu hari akan hilang lenyap dan tidak ada nilainya apa-apa. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal ke-16 dikatakan, janganlah mengumpulkan harta di dalam bumi,
karena di bumi ada ngengat karat pencuri, akan merampok, merusaknya, sehingga semuanya itu tidak bisa kamu miliki lagi. Saudara sekalian, dunia adalah sesuatu yang sementara. Bahkan dikatakan harta benda yang kita miliki itu pun hanya sementara adanya. Sehingga hati hidup kita jangan terpaku di dalamnya. Saudara sekalian, minggu kemarin sekalian di GKY Citra bergabung dengan BSD melakukan satu seminar namanya investasi bodong sekalian. Satu hal yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat karena begitu banyak orang berminat untuk investasi, tetapi berbahaya karena cukup banyak investasi yang bermasalah. Karena deposito mungkin uangnya bunganya kecil, dan kemudian jenis-jenis usaha mungkin banyak yang mengalami kesulitan, sehingga orang berinvestasi, tetapi katanya hati-hati karena ini ada banyak investasi bodong. Nah, menurut pembicara hari itu sekalian, dikatakan di dalam waktu 10 tahun itu ada 117,4 triliun uang yang hilang karena investasi bodong. Karena investasi yang bermasalah atau palsu. Itu artinya di dalam 1 tahun sekalian ada 11,74 triliun uang orang yang hilang gara-gara investasi yang tidak benar. Nah, artinya apa sekalian? Artinya harta kita itu bisa berpindah tangan. Harta kita bisa lari. Minimal hanya masalah investasi 11,74 triliun satu tahun untuk 1 tahun. So, sekalian, waktu kita membaca tsunami di Aceh sekalian, begitu menakutkan. Nah, waktu itu dikatakan ya menerpa ya wilayah daerah Aceh, sehingga ada 28.059 rumah yang hancur dan rusak. Sudah bisa bayangkan di dalam sekejap waktu orang kehilangan rumah, harta, mobil dan sebagainya. Di dalam waktu sekejap, inilah dunia. Sesuatu yang sementara akan berlalu, dan hati kita jangan terpikat di dalamnya. So, sekalian, satu lagi, dunia ini menunjukkan satu kekuatan dosa yang dikuasai oleh si iblis, si jahat, yang seringkali bisa menarik kita jauh meninggalkan Tuhan. Sehingga Efesus di dalam pasal 2 ayat kedua dikatakan, orang-orang yang hidup menurut jalan dunia adalah orang-orang yang mengikuti segala penguasa dunia gelap dan roh-roh jahat di udara. Di dalam pasal ke-6 ayat 10 sampai 21 bagian yang sangat penting dikatakan bahwa hari ini kita hidup bukan melawan darah dan daging. Musuh kita sesungguhnya bukan darah dan daging, tetapi adalah penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara, di dunia kegelapan. So, sekalian, itu melambangkan kondisi dunia yang penuh dengan kejahatan yang dikendalikan oleh si iblis yang menarik kita jauh akan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan hati-hati, jangan kita mencintai dunia ini. So, sekalian, pada hari ini kita berbicara tema tentang jangan mencintai dunia. Dan di dalam surat undangan yang dikasihkan kepada saya dikatakan khususnya di dalam rangka menyambut Imlek. Jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia dan cara-cara pelayanan Imlek yang secara duniawi. Sehingga sekalian, saya menambahkan di sini, di dalam suasana Imlek ini haruslah kita hati-hati di dalam merayakannya. Jangan sampai kita seperti orang dunia terbawa oleh arus dunia ya dengan cara duniawi mengikuti Imlek ini. So, sekalian, merayakan Imlek adalah satu budaya orang Tionghoa yang sangat berharga sekali. Kita tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh melupakan. Ini adalah satu harta budaya, harta satu bangsa negara yang kita harus hormati. Tetapi sekalian, satu hal juga yang harus kita perhatikan, antara budaya dengan iman kepercayaan atau penyembahan tahyul,
di dalam kehidupan masyarakat orang Tionghoa itu seringkali bercampur jadi satu kesatuan adanya. Sehingga waktu dia merayakan Imlek yang merupakan satu budaya bagi kita orang-orang Kristen yang begitu berharga, mereka juga menggabungkan, menyatukan dengan segala bentuk pikiran-pikiran tahyul, penyembahan-penyembahan berhala, dan hati yang mencari dunia ini. Nah, saudara sekalian, itulah yang harus sangat kita perhatikan. Nah, saya pernah mengikuti satu seminar yang berbicara tentang budaya orang Tionghoa dan iman kepercayaan. Nah, di situ dia katakan bahwa kita harus sangat bisa membedakan antara budaya dengan iman kepercayaan. Budaya itu sesuatu yang baik, kita turunkan. Tetapi iman kepercayaan itu menjadi berbeda. Iman kepercayaan itu khususnya orang Tionghoa yang banyak menyembah kepada dewa dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipisahkan. Namun secara faktanya, di dalam kehidupan orang-orang Tionghoa, antara budaya dan iman kepercayaan tahyul itu seringkali menjadi satu kesatuan. Dan itu yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Nah, di dalam perayaan Imlek ini sekalian, begitu juga sekalian, orang-orang secara umum, khususnya mereka non-Kristen yang di luar Tuhan, selalu ada penyembahan baik kepada bapak leluhur, kepada dewa kekayaan, Caisen, ya, kepada dewa dapur, dewa tanah. Supaya apa sekalian? Supaya memelihara mereka. Supaya apa? Memberikan kekayaan, memberikan damai sejahtera. Nah, sekalian, iman kepercayaan demikian itu menjadi satu di dalam budaya waktu mereka merayakan Imlek. Nah, ini yang harus sangat kita perhatikan. Sekalian, demikian juga berbagai pemikiran-pemikiran tahyul. Misalkan, sekalian, mereka selalu harus makan ikan gitu misalkan. Supaya apa? Supaya bisa berkelimpahan. Nah, ikan itu di dalam bahasa Mandarinnya i, ya, kan yu i, tuo i de i, nadanya sama. Ikan itu dengan berkelimpahan itu di dalam bahasa Mandarin sama. Sehingga kalau kita makan ikan artinya kita bisa berlimpah-limpah sepanjang 1 tahun yang akan datang. Nah, ini adalah satu pikiran tahyul yang masuk ke dalam acara merayakan Imlek itu. Nah, sekalian termasuk juga makan jeruk, ya supaya bisa lancar sepanjang 1 tahun. Dan sebagainya, termasuk juga yang seringkali dipermasalahkan mengucapkan kata misalkan kongsi facai atau kongsi facai. Nah, sekalian, di belakang daripada kongsi facai itu mereka ada satu harapan, menjadi kaya raya secara material dan memohon ilah, ya, dewa kekayaan yang memberkati mereka. Nah, sekalian, hal-hal ini yang saya sebut sebagai bagian-bagian dari kepercayaan yang non-Kristen yang masuk ke dalam perayaan itu. Nah, sehingga kita harus sangat hati-hati. Secara umumnya sekalian, orang-orang Tionghoa merayakan Imlek itu ada satu harapan di dalam perayaan itu biar bisa menjadi kaya, biar kedudukan tinggi, biar lebih berkuasa, biar ada keselamatan, biar ada kesenangan, biar keluarga diberkati. Sekalian, secara umumnya ini tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah itu apa sekalian? Yang menjadi masalah itu mereka menggantungkan semua itu dengan satu iman kepercayaan kepada ilah dewa yang akan memberikan baik kekayaan maupun kekuasaan dan kenikmatan hidup ini. Nah, sekalian, pada waktu kita tidak hati-hati ya di dalam merayakan ini, jangan sampai kita terbawa juga ke dalam satu konsep bahwa ya di dalam mendapatkan kekayaan dan kenikmatan hidup ini, ya itu sampai kita mengorbankan iman kepercayaan kita. Sekalian, ini merupakan satu arus pikiran dunia yang seringkali juga bisa merusak iman kita yang murni kepada Tuhan, sehingga kita secara tidak sengaja menggantungkan kepercayaan kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang lain. Terus sekarang apakah orang Kristen misalkan di dalam merayakan Imlek boleh makan jeruk, ikan dan sebagainya, boleh sekalian? Nah, jawabannya boleh sekalian. Tetapi waktu kita memakan semua itu
jangan ada satu konsep bahwa makan ikan bisa kaya, makan jeruk bisa lancar. Nah, itu yang harus kita buang sekalian. Nah, di gereja kita juga ada lentera ya. Apakah boleh pasang lentera ini sekalian? Ya, kita pasang di dalam satu pengertian membangun suasana menyambut hari raya ini. Kalau di dalam tradisi orang Tionghoa itu menyambut Imlek itu adalah menyambut musim semi. Satu musim yang baru yang memberikan harapan. Jadi kita bersama-sama merayakannya. Sekalian kalau di dalam batasan itu ya, itu adalah satu penyambutan secara budaya, secara natural. Tetapi jangan sampai ada pemikiran di dalam lentera ini ada kekuatan yang bisa mengusir kuasa-kuasa jahat sebagainya. Nah, sekalian itu yang nggak boleh sekalian. Nah, sehingga di dalam merayakan Imlek ini, khususnya tradisi-tradisi, kita harus ekstra hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus atau terbawa oleh arus-arus pikiran tahyul ataupun penyembahan kepada berhala itu. Jadi kita boleh merayakan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Merayakan dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah menyertai kita melewati 1 tahun yang lalu. Dan memasuki tahun yang baru. Ya. Dan kita menyerahkan 1 tahun yang baru ke dalam tangan Tuhan, kuasa Tuhan. Kita boleh makan. Ya tadi ya berbagai jenis makanan. Ya, termasuk juga sekalian ikan atau apa lain dengan satu ucapan syukur ini dari Tuhan, bukan menjadikan kita bisa kaya. Ini adalah ikan jeruk ini atau jenis-jenis makan yang lain, tetapi sekalian ini adalah berkat yang boleh kita nikmati di dalam sukacita dan bersama dengan Tuhan. Sekalian Alkitab tadi mengatakan janganlah kita mencintai dunia ini, termasuk juga di dalam saat-saat kita merayakan Imlek ini. Jangan sampai hati dan pikiran kita terbawa oleh arus dunia, pola pikir dunia dan kepercayaan dunia yang bisa merusak iman kita. Lalu Alkitab mengatakan, tetapi hendaklah kita melakukan kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 tadi dengan sangat tegas mengatakan kepada kita bahwa jangan kita mencintai dunia ini, tetapi hendaklah kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan mendapat hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, sekalian, sebagai orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia, yang tentunya juga tidak terlepas daripada budaya dunia, dan tidak terlepas juga dari segala tantangan kepercayaan-kepercayaan lain. Apakah kita tetap bisa hidup secara murni iman kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Nah, itu yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Jangan kita mencintai dunia ini dan segala apa yang ada di dalam isinya. Jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia, segala keinginan kenikmatannya yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tetapi hendaknya kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh. Sekalian kehendak Tuhan apa yang harus kita hidupi pada hari ini, yang harus kita lakukan. Sekalian saya memberikan satu istilah, hendaklah kita menghidupkan nilai-nilai Injil Tuhan. Sebagai wujud kita melakukan kehendak Tuhan dan perintah daripada Tuhan. Sekalian ada beberapa hal yang merupakan nilai Injil yang seharusnya kita hidupkan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Yang pertama sekalian, nilai kasih daripada Injil harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen sebagai satu wujud kita melakukan kehendak Allah. Yohanes pasal ketiga ayat 16, satu ayat yang sangat-sangat penting bagi kita sekalian. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Alkitab memakai satu kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Penafsir Alkitab mengatakan, kasih Allah itu begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam.
tidak bisa diukur dengan cara hikmat manusia. Sehingga sulit kita untuk menggambarkan berapa besar. Sehingga penulis itu harus mengatakan, karena begitu besar itu adalah suatu situasi yang sebenarnya melampaui apa yang bisa kita pahami. Begitu besar kasih Allah itu kepada dunia. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekalian kasih Allah ini adalah merupakan kasih yang rela memberikan diri. Kasih yang rela mempeduli. Kasih yang rela memahami kesulitan orang lain. Kasih yang rela menolong orang di dalam kesulitan. Maka Allah datang untuk menyelamatkan kita dengan kasih yang demikian. Ada seorang bapak yang berusia di daratan Tiongkok, sekalian. Dia adalah seorang pekerja pendayung sepeda roda 3. Jadi kurang lebih seperti becak di sini. Tapi itu untuk angkut barang-barang punya. Dari satu tempat ke tempat lain. Nah, satu hari sekalian dia melewati satu jalan. Dia melihat anak kecil itu ada di pinggir jalan sedang memungut sampah di tong sampah. Dia perhatikan, sekalian, kenapa ini anak sampai di tong sampah, pungut-pungut sampah. Dia lewatin, sekalian. Hari kedua dia ketemu, hari ketiga dia ketemu, satu hari dia turun. Dia bilang, anak, kamu cari apa di sini? Oh, lalu dia jawab, dia bilang, Pak, saya cari makanan. Jadi semua makanan-makanan bungkusan dari restoran siapa saja yang buang ke tong sampah itu, dia ambil. Dia kumpulkan ke dalam satu kantong yang sudah disediakan. Dan setelah dia kumpul semua makanan-makanan bekas ini sekalian, lalu dia bawa pulang dan dia kasih makan bersama teman-temannya. Lalu si bapak itu tanya, kamu tinggal di mana? Ya, saya anak yatim. Jadi saya dan adik saya ditaruh di satu panti asuhan bersama beberapa teman yang lain. Dan kemudian kami tidak ada makanan, jadi harus mencari makanan di tong sampah. Nah, kumpulkan semua ini makanan, bawa pulang, makan di situ bersama-sama. Nah, si bapak ini sedikit penasaran, kamu ini benar atau bohong saya? Lalu besoknya dia bilang, saya ikut kamu. Iya, udah ikut. Jadi setelah itu makanan dikumpulin di satu di satu kantong sekalian. Maka dia ikut anak ini pulang. Benar sampai ke satu panti asuhan dan di situ sudah banyak orang menunggu dia, termasuk adiknya. Dia buka itu makanan lalu makan bersama sekalian. Dan mereka begitu bersemangat membuka itu makanan bersama. Sekalian setelah itu si bapak itu sangat tersentuh hatinya. Dan kemudian setiap hari dia menyisihkan uang 50% yang dia dapat itu untuk membantu anak-anak yang ada di panti itu sebagai satu wujud kepedulian dia kepada anak-anak itu. Sampai kemudian anak-anak di dalam panti itu menyebut dia itu sebagai bapak untuk panti-panti itu. Nah, sekalian, ini adalah satu kasih. Kasih yang peduli. Kasih yang rela memberi, kasih yang rela menolong. Ini adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Ini adalah nilai Injil yang sudah selamatkan kita, sehingga kita harus menghidupkan kembali nilai-nilai Injil ini di dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga sekalian. Kalau di dalam kehidupan keluarga ada cinta kasih yang demikian, yang mau mengerti, yang mau mempeduli, yang mau menolong. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menyerang. Maka rumah tangga itu ada keharmonisan. Di dalam hubungan kita antara suami istri, butuh kasih yang demikian. Di mana suami bisa memahami pergumulan kesulitan istri, berusaha cari cara untuk menolong dia. Demikian juga istri kepada suami. Maka relasi itu menjadi indah. Demikian juga sekalian hubungan orang tua dengan anak.
Seringkali orang tua mempunyai harapan yang besar kepada anak. Waktu tidak mencapai harapannya itu, kita menghakimi anak itu tidak melakukan kewajibannya. Kita tidak berusaha untuk memahami pergumulan apa yang sedang ada di dalam anak itu, dengan kasih yang mau menolong, sehingga relasi itu menjadi baik. Begitu juga kita sebagai anak-anak kan, ada anak muda mungkin yang sedikit, kita juga dewasa juga begitu. Seringkali kita salah paham kepada orang tua, tetapi kita tidak berpikir bagaimana orang tua itu jerih payah membesarkan kita dengan satu harapan, sehingga kita menjadi anak harus mengasihi orang tua dengan sungguh-sungguh. So, sekalian yang kedua saya sebut dengan nilai pengampunan daripada Tuhan di dalam Injil Tuhan kepada kita. Di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat ke-18. Mari kita membaca ayat Alkitab ini sekalian. Ini satu ayat Alkitab yang sangat berharga bagi kita. Yesaya pasal pertama ayat ke-18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Nah, sekalian, merah kayak di tengah-tengah ini sekalian, bunga itu kirmisi, merah sekali. Dan kemudian akan menjadi putih seperti salju, sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. So, sekalian, demikian besar kasih Allah, demikian besar pengampunan Tuhan, sekalipun ya merah seperti kirmisi, sekalipun seperti kain kesumba yang pekat merah kejahatannya, akan diampuni Tuhan, putih seperti salju dan seperti bulu domba yang murni warnanya, itu kita akan disucikan oleh Tuhan. Ini adalah pengampunan Tuhan di atas kayu salib. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan mengatakan, sejauh timur dari barat, setinggi langit dengan bumi, Tuhan melupakan, melemparkan kesalahan kita, sehingga kita itu disucikan oleh Tuhan. So, sekalian, Tuhan mengampuni orang jahat yang ada di sebelah salib itu supaya diselamatkan. Tuhan mengampuni Paulus yang dulu mau menganiaya Tuhan, menganiaya orang Kristen, diubahkan menjadi seorang rasul. Itu adalah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Itu adalah pengampunan di dalam Injil Tuhan, di dalam kehendak Allah yang harus kita hidupi sebagai orang-orang Kristen pada hari ini. Sekalian, Raja Daud adalah seorang raja yang besar. Bukan saja sebagai penguasa raja yang besar, dia juga adalah seorang rohaniwan besar karena dia menulis begitu banyak mazmur. Dia adalah orang yang diperkenankan Tuhan, itu kata Alkitab, luar biasa. Tetapi sekalian, bukan berarti Daud itu tidak ada dosa. Bukan berarti Daud itu orang sempurna. Bahkan Alkitab dengan jelas mencatat kejahatan Daud yang begitu serius di mata Tuhan, di mata sesama. Dia membunuh suami Batseba dan dia mengambil Batseba, berzina dengan dia. Sekalian, itu dicatat oleh Alkitab dengan sangat jelas yang membuktikan Daud itu pun penuh dengan dosa dan cacat noda. Tetapi waktu Daud berdosa, dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampunilah, ampunilah aku. Karena di hadapan-Mu aku berdosa dan melakukan segala yang jahat. So, sekalian, sekalipun dosa Daud merah seperti kirmisi, tapi Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Saudara baca di dalam Mazmur 51, di mana merupakan pengungkapan isi pertobatan Daud dan kemudian dia diampuni oleh Tuhan. So, sekalian, berapa besarnya pun dosa kita, kuasa darah Kristus Yesus, nilai Injil Tuhan Yesus itu sanggup mengampuni, sehingga kita itu perlu menghidupkan warna pengampunan, nilai pengampunan di dalam kehidupan kita bersama. So, sekalian, baik di dalam kehidupan kita, antar anggota keluarga, di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. So, sekalian, kalau ada satu hati yang mau mengampuni, relasi kita itu menjadi semakin baik dan semakin indah. Seringkali sekalian hidup kita menjadi berat, relasi kita menjadi banyak masalah karena kita tidak rela mengampuni satu dengan yang lain. Kita menyimpan kesalahan orang di dalam hati kita sehingga itu menjadi sampah yang menjadi beban hidup kita.
Di pihak lain menjadi satu penghalang, penghambat kita untuk berrelasi dengan sesama. Sekarang waktu kita bisa mengampuni, belajar seperti Tuhan mengampuni, nah itu menjadikan hidup kita menjadi semakin indah dan semakin ringan. Sekalian satu lagi yang merupakan nilai Injil yang harus kita hidupkan pada hari ini, yaitu hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17 dikatakan, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi orang yang ada di dalam Kristus, yang melakukan kehendak Allah, itu adalah melakukan suatu gaya hidup yang sudah diperbaharui. Sehingga Paulus itu bisa mengatakan, baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah milik Tuhan, kita harus hidup untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya kita di dalam Tuhan harus punya satu gaya hidup, cara hidup yang baru di dalam Kristus yang menuruti kehendak Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 1 dikatakan, carilah perkara-perkara di atas di mana Tuhan itu ada. Artinya kita merindukan hal-hal surgawi yang rohani, yang bergaul dengan Tuhan. Nah itu harus bisa menjadi satu gaya hidup kita yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk juga sekalian di dalam kehidupan ibadah kita ini. Sekalian gereja sedang menghadapi pergumulan yang begitu besar, hampir 2 tahun terakhir ini sekalian, dengan masalah pandemik ini. 2-3 bulan yang lalu kita sudah mulai meredah dan kebaktian onsite juga sudah mulai berjalan semakin bertumbuh. Tetapi sekalian hanya di dalam waktu 2-3 minggu ini sekalian keadaan menjadi berubah. Kita menghadapi tantangan yang berat lagi, besar lagi di dalam pelayanan secara onsite, secara khususnya. Tetapi sekalian bagaimanapun juga apakah kita bisa hadir di dalam gereja ini yang paling baik, ataupun kita harus di kebaktian online. Nah hati kita itu harus benar-benar merindukan Tuhan. Ini jangan sampai terdistorsi oleh masalah pandemik dan satu keadaan ibadah yang tidak ideal, harus kita di rumah dan sebagainya. Nah sekalian, ini merupakan satu gaya hidup yang Tuhan kehendaki supaya relasi kita dengan Tuhan, kerinduan rohani kita, kerinduan akan firman itu tetap bisa kita pertumbuhkan di dalam setiap aspek hidup, di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Nah, Tuhan mengatakan kalau kita melakukan hal demikian, maka kita akan mendapatkan hidup untuk selama-lamanya. Sekalian seorang penulis Kristen dan seorang tokoh Kristen yang besar sebenarnya di dalam abad yang ke-21 ini namanya John Stott sekalian. John Stott. Dia sudah meninggal mungkin 3-4 tahun yang lalu, tapi dia mempunyai dampak pengaruh yang sangat besar sekalian, sangat besar. Walaupun dia adalah orang Inggris tetapi pengaruhnya sampai ke dunia Indonesia itu luar biasa. Namanya John Stott. Nah, dia pernah menulis satu buku sekalian. Di dalam bahasa Inggrisnya The Radical Disciple. Kemudian di Indonesia diterjemahkan murid yang radikal. Nah, sekalian radikal di sini jangan diartikan secara negatif. Tetapi radikal di sini boleh diartikan sebagai murid yang unggul. Yang unggul. Atau terjemahan dalam bahasa Mandarin itu diterjemahkan murid yang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Nah artinya sekalian, hari ini kita menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang hanya sembarangan, yang ada boleh, tidak ada juga boleh. Tetapi kehadiran kita harus dirasakan. Kekristenan kita harus menjadi kekristenan yang unggul, yang benar dinantikan, dibutuhkan oleh dunia ini. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang unggul, yang dinantikan dunia, yang radikal secara positif ini sekalian. Itu kita harus menghidupkan nilai-nilai Injil. Kita harus menghidupkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, dikatakan bahwa murid yang radikal, 2 poin saya sebutkan, dia mengatakan adalah murid yang tidak terbawa oleh arus dunia. Maksudnya kita hidup sebagai orang Kristen, jangan kita mengikuti arus dunia. Dunia berkata apa, kita ikut. Dunia melakukan apa, kita ikut. Nah ini namanya orang Kristen tetapi mengikuti arus dunia. Kita bukan mengikuti Tuhan dan hidupkan
iman Kristen, nilai iman di dalam kehidupan kita, ini menjadi masalah. Maksudnya kalau mengikuti arus dunia menjadi masalah, tapi harusnya kita menghidupkan nilai-nilai Kristen di tengah-tengah dunia yang penuh dengan arus yang deras itu. Satu pepatah mengatakan, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Sudah pernah melihat ikan mati lalu dia melawan arus kalian? Enggak pernah. Dia hanya bisa mengikuti arus kemana dia dibawa. Tetapi kalau ikan dengan kualitas baik, dia itu melawan arus kalian. Sehingga ototnya, dagingnya itu menjadi berisi dan berkualitas. Karena setiap hari dia harus melawan arus kalian. Karena dia punya satu arah, dia punya satu kehidupan yang berbeda. Dia tidak dibawa oleh arus. Nah demikian juga orang Kristen sekalian. Kalau kita menghidupkan nilai-nilai Kristen, kita jangan mengikuti arus dunia. Tetapi kita harus bisa berdiri dengan teguh di dalam nilai iman kita, kekuatan iman kita. Kita bersandar kepada Tuhan. Nah itu yang disebut dengan jangan mencintai dunia. Jangan mengikuti arus dunia. Karena kalau kamu mengikuti arus dunia, kamu tidak akan mengikuti akan arus dan pengajaran dari Tuhan. Dan yang terakhir John Stott mengatakan satu poin lagi. Dia mengatakan orang Kristen radikal itu adalah orang Kristen yang hidupnya semakin serupa dengan Tuhan. Nah hidup yang semakin serupa dengan Tuhan itu bisa diartikan satu, karakter kita, pribadi kita terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Baik di dalam kekudusan, baik di dalam ketaatan, baik di dalam kesetiaan, baik di dalam kerendahan hati, baik di dalam kesediaan melayani, itu semakin serupa dengan Tuhan. Itu adalah murid yang radikal, yang menjalankan nilai-nilai Injil yang terus diubahkan oleh Tuhan. Dan murid yang serupa dengan Tuhan, ya aspek yang kedua, adalah murid yang membawa dampak. Saudara kalau membaca kitab Injil, di mana Yesus hadir, itu selalu membawa dampak, betul enggak? Bahkan ada 5 orang yang datang mengikuti Tuhan Yesus sampai Yesus harus memberi mereka dia makan. Alkitab mengatakan itu adalah perempuan tidak termasuk itu adalah laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak. Kalau ditambahkan penafsir mengatakan itu bisa lebih daripada 10.000 karena yang dicatat hanya laki-laki. Nah artinya di mana Yesus datang, begitu banyak orang berkerumun mendatangi Yesus. Dia menyembuhkan yang sakit, dia mengusir roh-roh jahat, dia memberitakan Injil sehingga semua orang datang mendengarkan dia. Artinya kehidupan Tuhan itu adalah kehidupan yang berdampak, membawa kebaikan, membawa pemulihan, membawa keselamatan bagi sesama. Nah sekian kehadiran kita bagaimana? Nah kehadiran kita apakah dinantikan orang atau menjadi batu sandungan bagi orang? Ini menjadi masalah. Kalau hidup kita diubahkan seperti Tuhan, maka kemanapun kita berada, orang menantikan kita, membawa dampak kebaikan, kesembuhan, pemulihan, berkat bagi sesama. Nah itu adalah murid Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, tetapi tidak mengikuti dunia ini. Mohon Tuhan memberkati kita, khususnya dalam suasana Imlek ini, hati kita boleh selalu tertuju kepada Tuhan, dan bahkan sepanjang hidup kita itu, kita boleh menjadi murid Tuhan yang setia, diubahkan serupa dengan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur untuk pagi ini, kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, karena kami benar-benar menyadari betapa lemahnya kami, dan juga kami sungguh-sungguh menyadari betapa besar arus dunia itu mempengaruhi dan akan mempengaruhi kehidupan dan hati pikiran kami. Tambahkan kami kekuatan dan berikan kepada kami hati yang benar-benar bersandar kepada Tuhan, supaya kami hanya mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Mu, menjadi murid Tuhan yang setia, menjadi murid Tuhan unggulan, menjadi murid Tuhan yang dinantikan oleh dunia ini, sehingga hidup kami boleh menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, baik yang hadir di gereja maupun yang ibadah di online. Tuhan, berkati kami satu demi satu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Roh Kudus menolong kita untuk tidak terbawa oleh arus dunia, melainkan tetap memelihara iman yang murni dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menguatkan kita untuk menghidupkan warna pengampunan dan hidup baru sesuai dengan nilai-nilai Injil yang sudah Tuhan berikan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan barcode atau ditransfer ke rekening BCA. Mari kita akan naikkan pujian, memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami membawa persembahan kami untuk kemuliaan-Mu. Kami membawanya dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan atau ketidakrelaan. Oleh karena itu, mohon Kau menerima persembahan kami. Kau pun juga menolong setiap kami yang sedang bergumul di dalam usaha pekerjaan atau ekonomi. Kami percaya Tuhan, kesulitan atau kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna senantiasa ada di dalam hidup kami. Pakailah Tuhan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta pengembalaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Arifin. Saudara, 1-2 hari ini saya ditawarkan ikan bandeng yang minyaknya tebal ya. Jadi penjual ikan menawarkan ikannya kepada saya. Tapi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, kita bisa memahami bagaimana kita merayakan Imlek, secara khusus kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita merayakan Imlek sebagai budaya kita orang Tionghoa, dan kita bisa memuliakan Tuhan, dan juga bisa bersaksi supaya Injil juga disampaikan kepada keluarga, teman kita yang belum pernah mendengarnya. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daniel Fu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kita, tetap mengasihi Tuhan. Saudara, beberapa hal yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah hari ini ada saudara-saudari yang pertama kali ikut ibadah onsite? Kalau ada, boleh lambaikan tangannya. Ada? Coba lihat kiri kanan. Ada atau tidak? Ya. Baik saudara sekalian, mungkin yang ikut online cukup banyak dan hari ini kemungkinan banyak yang sibuk ya, sedang mempersiapkan untuk merayakan Imlek. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara sekalian, minggu depan, maksud saya saudara yang pertama kaitan dengan ibadah onsite. Saudara,
ibadah onsite kita lakukan sampai pada saat ini adalah jam 7.30 dan jam 10 dalam bahasa Indonesia Mandarin, dan mengundang seluruh jemaat bisa kembali beribadah di gedung gereja. Apabila saudara mengalami kesulitan, saudara bisa menghubungi tata usaha dengan nomor telepon, nomor HP yang ada pada tata usaha. Rabu 2 Februari, masih suasana Imlek saudara, kita tetap ada kebaktian doa secara Zoom dan YouTube live streaming, dan bisa bergabung bersama untuk berdoa, untuk mengucap syukur kepada Tuhan di tengah kita bersama keluarga merayakan Imlek. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Minggu depan 6 Februari saudara, kita sudah memasuki minggu pertama bulan Februari. 1 bulan sudah berlalu, memasuki bulan yang baru. Saudara, akan ada perjamuan kudus secara onsite ya. Tetap seperti biasa jam 7.30 dan jam 10. Kemudian online-nya juga ikut sama jam 7.30 dan jam 10. Bagi jemaat yang mengikuti perjamuan kudus secara online, silakan bisa mengambil paket perjamuan kudusnya di gereja pada jam kantor. Dan minggu pertama kita ada mempersembahkan persembahan perpuluhan kepada Tuhan sebagai cinta kasih kita, komitmen kita di hadapan Tuhan untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Komisi Anak Sekolah Minggu saudara akan mengadakan ibadah sekolah minggu gabungan khusus Imlek ya, yang bertemakan ucapan syukur. Surah Ibani akan dilakukan melalui Zoom pada pukul 10 ya, kemungkinan minggu depan ya, betul ya. Nah, jadi orang tua bisa mendampingi, mengajak anaknya bersama-sama saudara untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Maka ada panggung boneka dan anak-anak dapat memakai pakaian bernuansa warna merah ya, jadi pakai warna merah biar kesannya Imlek gitu ya. Kalau ada angpau juga boleh. Oleh karena itu diharapkan orang tua dapat mendukung acara ini dan mendampingi anak-anaknya mengikuti acara ini, supaya acara ini juga menjadi berkat bagi anak-anak kita. Demikianlah yang saya sampaikan buat saudara sekalian, dan kita akan segera mengakhiri kebaktian. Saya mengundang kita berdiri. Saudara, kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksi bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh ibadah sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.